Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah masih dalam suasana ibadah bulan suci Ramadan yang mulia, yang menjanjikan keistimewaan dan keutamaan yang tidak dapat kita nilai dengan apapun juga. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ramadan dari sekian bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keistimewaan syafaat yang Allah kelak pada hari kiamat akan berikan kepada mereka-mereka yang istimewa di bulan suci Ramadan ini. Ampunan, pembebasan api neraka, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai sebuah pintu kebahagiaan yang nanti kita akan rasakan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala kemuliaan ini, kaum muslimin rahimakumullah, adalah sebuah spirit agar selalu kita senantiasa memanfaatkan momentum dan kesempatan yang amat sangat mulia di dalam kehidupan kita ini. Kita telah masuki hari yang ke-15 separuh perjalanan kita telah lakukan. Adalah sebuah hari-hari yang patut untuk kita lakukan muhasabah diri. Kita melakukan sebuah evaluasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyempurnakan apa yang telah lalu dan mudah-mudahan senantiasa memperbaiki apa yang akan datang. Mari kita senantiasa berbanyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab istighfar inilah yang insya Allah akan menutup apa yang kurang dari apa yang telah kita lakukan. Mari kita memperbaiki apa yang telah lalu dengan apa yang akan datang. Innal hasanati yudhibinas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan ikuti keburukan itu dengan kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang dan kesempatan yang bila mana peluang dan kesempatan ini telah berlalu, boleh jadi kita tidak akan pernah mampu untuk mengembalikan. Dan inilah tabiat daripada waktu. Ketika berlalu, maka dia tidak akan pernah kembali. Siapakah di antara kita yang dapat menjamin bahwa kita akan bertemu dan berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang? Ramadan ini pasti akan pergi, namun ia pasti akan kembali. Namun kita, kaum muslimin, jika pergi, pasti kita tidak akan kembali. Masalah utamanya adalah seberapa besar Ramadan ini mampu kita manfaatkan dan momentum yang amat sangat berharga bagi kita. Ketika kita meyakini bahwa setiap kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, kita pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Bahwasanya Allah berikan kepada kita kebaikan maupun keburukan adalah sebagai ujian bagi kita untuk melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang terbaik kita dalam kehidupan ini. Maka hari-hari yang lalu tentu menjadi catatan amal bagi kita bersama. Jikalau kita menemukan sebuah kebaikan, maka bersyukurlah, karena sesungguhnya itu hanyalah taufik, pertolongan, rahmat, dan kasih sayang kepada hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang diistimewakan. Namun jikalau yang kita lakukan, yang telah berlalu adalah sebuah keburukan, kelalaian kita, kelemahan diri kita, keteledoran kita, maka tentu tidak ada kata lain kecuali kita mencela diri kita sendiri. Menyusuli apa yang lalu dengan yang akan datang. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya Ramadan ini adalah mahkota hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Siapa yang mereka manfaatkan dan siapa yang mulia di hari-hari ini, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun siapapun mereka yang terhijab, tertutup dari kemuliaan dan kebaikan, keistimewaan dan keutamaan Ramadan ini, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau menaiki tangga hingga kemudian terdengar beliau mengucapkan amin, amin, amin. Hingga kemudian para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mungkin mengherankan para sahabat. Tidak ada sesuatu pun lalu kemudian beliau mengucapkan amin. Maka Nabi pun mengatakan, Inna Jibrila atani, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan beliau mengatakan, raghima anfu rajulin, sungguh celaka orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, falam yughfar lahu, maka ia kemudian tidak mendapatkan ampunan. Maka aku pun mengatakan amin. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah mengapa kita mesti membangun dan menjadikan sisa-sisa dari bulan suci Ramadan ini dengan semangat juang, dengan mujahadah, dengan kesabaran melebihi dari hari-hari yang lalu. Puasa adalah keistimewaan. Karena itu mari kita senantiasa memuliakan Ramadan ini dengan keistimewaan puasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa ini adalah sebagai pembela kita. As-siyam wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Qur'an ini nanti yang akan membela. Ia akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena aku ya Allah, dia kemudian berhaus dahaga. Karena aku ya Allah, dia kemudian berlapar-lapar. Karena aku ya Allah, ia kemudian bersabar mengendalikan hawa nafsunya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala terima pembelaan puasa ini. Allah siapkan kelak bagi mereka-mereka yang istimewa di bulan Ramadan dan di bulan puasa ini dengan pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan yang berarti adalah hilangnya kehaus dahagaan dari kerongkongan. Adalah sebuah nama yang mengisyaratkan siapapun mereka yang berhaus dahaga di bulan puasa ini tidak akan pernah haus dahaga selama-lamanya, dan mereka pun nanti diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pintu surga Ar-Rayyan. Adalah mereka yang mengistimewakan puasa. Karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menyempurnakan kembali yang tersisa ini dengan puasa yang istimewa. Bukan puasa yang biasa, bukan puasa yang sekedar hanya mengendalikan dari makan dan minum, dari perkara yang membatalkan, tetapi puasa yang memuasakan, puasa yang membebaskan dari segala bentuk kekurangan, dosa, dan juga perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makan dan juga minumnya. Dalam riwayat hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai, puasa itu adalah penghalang. Maka apabila kalian berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yarfuth wala yajhal. Janganlah kalian melakukan perbuatan yang sia-sia dan janganlah kalian melakukan hal yang membuat kebodohan dan maksiat dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sempurnakan puasa dengan hal yang paling istimewa. Siapa kita tidak mengetahui, boleh jadi bahwa satu hari sisa dari waktu puasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan sejarak 70 tahun perjalanan dari api neraka. Maka mari kita perbaiki puasa kita agar istimewa di sisa-sisa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Istimewakan Ramadan ini kaum muslimin rahimakumullah dengan terus menyempurnakan amal ibadah sholat kita. Sebab ini adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyul a'mali afdal? Manakah amalan yang paling utama? Suatu kali Nabi ditanya oleh para sahabat, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Salat pada sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka mari kita sempurnakan salat kita di hari-hari istimewa ini, karena ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama menjaganya dalam keadaan berjamaah. Meskipun mungkin kita untuk hari-hari ini terbatas, tidak dapat melaksanakan jamaah di masjid kita setempat, di surau dan lain sebagainya, namun insya Allah tidak menghalangi untuk kita tetap laksanakan berjamaah bersama keluarga kita. Kita berjamaah di rumah-rumah kita, maka insya Allah pahalanya tetap sama. Mari kita jaga syarat dan rukunnya. Kita jaga bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyempurnakannya. Terlebih kaum muslimin rahimakumullah, di dalam sholat Allah berikan kesempatan kepada kita satu saat, satu momen yang amat sangat berharga untuk kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu ilaihil abdu wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya posisi seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat ia bersujud. Fa'aktsiru fihi du'a. Maka perbanyak oleh kalian berdoa di sana. Fa innahu qaminun ayyustajaba lahu. Karena ia akan lebih dekat untuk dikabulkan. Terlebih ketika kita sedang berpuasa, Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan kepada kita doa yang tidak akan ditolak. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan suci Ramadan ini menyiapkan kepada kita satu fasilitas pembebasan dari api neraka, dan itu setiap hari dan setiap malamnya. Maka tentu momentum saat kita sangat dekat kepada Allah, saat kita dalam keadaan sujud, saat kita sedang berpuasa adalah berkumpulnya momen, kesempatan, saat-saat di mana kita diijabah oleh Allah. Maka ini adalah sebuah peluang bagi kita bersama. Bersungguh-sungguhlah, bermujahadahlah kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sujud kita, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, mari di sisa kesempatan Ramadan yang Allah karuniakan ini kita bermujahadah untuk memperbaiki hubungan dan interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Allah istimewakan Ramadan ini karena Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah istimewakan malam yang lebih baik daripada malam seribu bulan adalah karena diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Maka mari kita istimewakan agar kita menjadi istimewa. Dan Allah Subhanahu wa taala istimewakan kita dengan Al-Quran ini. Mari interaksi kita dengan tilawahnya, bacaannya, interaksi kita dengan menghafalnya, interaksi kita dengan mentadabburi dan merenungkannya, dan usaha selalu kita untuk menghidupkan Al-Quran di bulan yang mulia ini adalah satu kesempatan yang akan meninggikan derajat kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumul qiyamah, saat hamba-hamba Allah diberikan kesempatan ke dalam surganya untuk membaca kembali ayat-ayat Al-Quran. Iqra warattil fa inna manzilataka akhir ayatin taqra'uha. Terus engkau baca, terus engkau tilawai, karena sesungguhnya kedudukanmu, keistimewaanmu adalah akhir dari ayat dan bacaan yang engkau baca. Maka sungguh peluang Ramadan saat di hari-hari biasa di mana satu huruf dilipat gandakan 10 kali lipat. Alif lam mim, alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, mim adalah satu huruf, adalah 10 kali kelipatan. Apalagi ketika kita di bulan suci Ramadan yang amat sangat mulia. Maka sungguh merugi ketika di bulan Ramadan ini kita biasa terhadap Al-Quran. Mari kita susuli. Bagi mereka yang belum menghatamkan, mari kita kejar dengan sekuat tenaga kita. Dengan sesungguh-sungguhnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar diberikan taufik, kedekatan, kenikmatan, kelezatan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, mari terus kita tutup dan sempurnakan kekurangan yang lalu dengan banyak-banyak bersedekah. Sebab sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang berbeda di hari-hari yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan ini seperti angin yang bertiup ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Sedekahnya adalah karena sedekah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kemurkaannya. Adalah karena sedekah di hari-hari istimewa kelipatannya tiada tara. Adalah sedekah akan menyempurnakan dari apa yang telah lalu. Bukankah ketika nanti kita di akhir-akhir Ramadan disunahkan dan disyariatkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebuah usaha dan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup apa yang kurang dari ibadah puasa kita. Oleh karena itu, mari kita walaupun sedikit, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pandang apa yang sedikit, boleh jadi sesuatu yang kecil, karena ketulusan hati Allah Subhanahu wa taala akan sempurnakan kita di waktu-waktu yang lalu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah sedikit pun kita mengecilkan dan meremehkan amal ibadah yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita songsong 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan semangat juang yang berlebih, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau bersungguh-sungguh melakukan mujahadah dan semangat tidak seperti hari-hari sebelumnya, terutama dalam mengintai malam Lailatul Qadar. Mari kita hidupkan dengan i'tikaf. Mari kita hidupkan malam-malam hari 10 hari yang akan kita songsong ini dengan amalan-amalan yang utama. Kita mohon dengan sesungguh-sungguhnya penuh dengan tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu doa panjatan yang hadir dalam diri kita, selalu kita ulangi dengan lisan kita. Mudah-mudahan kita menepati satu saat momentum di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampunkan dan maghfirah bagi kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kesungguhan dan mujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang mereka memiliki kehendak hati, iya'lamillahu fi qulubihim khaira yu'tikum khaira. Kalau Allah melihat kesungguhan hati kita, kebaikan yang ada pada hari kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Selamat, dan marilah kita terus berjuang bersabar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan ibadah ini, karena sesuatu yang sementara ini insya Allah akan berujung kepada kenikmatan yang tiada batas. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga istiqamah kita, senantiasa menuntun dan membimbing, memberikan taufik kepada kita agar selalu memperbaiki dan selalu menyempurnakan. Barakallahu fikum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.